tujuan pembelajaran kita apa sih pada hari ini, Bu? Jadi tujuan kita pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kartu aturan keluarga, murid dapat menjelaskan contoh aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok papan patuh atau tidak patuh, murid dapat menganalisis perilaku patuh dan tidak patuh terhadap aturan keluarga secara tepat. Dan yang terakhir, melalui diskusi dan presentasi kelompok, murid dapat mengevaluasi manfaat mematuhi aturan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti anak-anak ada sebuah kartu, nanti kalian analisis ya. Sebelumnya ibu mau mengetes nih sejauh mana sih kemampuan kalian untuk mempelajari kita pada hari ini. Nanti cepat-cepat menjawab ya. Ada yang bisa menjawab? Bahwa Yang itu aturan makan. Sebelum makan doa dulu. apakah benar? Benar. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Mbak Emma. Yang saya Bu. Kakak membantu ibu memberikan meja makan. Benar. Benar. Satu kali lagi ya. Iya. Siapa? Saya Bu. Mbak Nara. Yang C. Hormat pada orang tua. Apa benar? Benar. Oke, kita berdiri dulu ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ibu ada sebuah gambar. Ini gambar apa? Melihat baju. Berarti ini anak membantu Ibu melihat baju. Kalau ini Mau Itu tempatnya. tempatnya. Nah, menurut kalian ini adalah sebuah apa? Ini apa? Aturan cuma itu. Ya benar. Jadi ini berarti harus dilakukan atau tidak? Harus Ya benar. Jadi itu adalah sebuah aturan. Nah, apa Bu aturan itu Bu? Jadi aturan adalah ketentuan yang harus ditaati. Benar tadi harus dilakukan. Nah, aturan dibuat agar hidup tertib dan nyaman. Nah, setiap tempat punya aturan termasuk di rumah, di sekolah. Aturan bisa berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Nah, untuk tadi pada gambar tadi kan tidak mungkin kan di rumah ada aturan tertulis. Itu adalah hal yang harus kita lakukan sebagai ya kesadaran dari dalam diri kita sendiri seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah aturan dalam keluarga. Setiap keluarga memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh semua anggota. Aturan dibuat untuk menjaga keteraturan dan kenyamanan bersama. Jadi setiap rumah pasti ada aturannya, kayak misal bangun tidur harus bersih-bersih, makan harus berdoa dulu, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya contoh aturan dalam keluarga, apa ada yang mau membantu? Mbak Emma? Contoh aturan dalam keluarga yaitu satu, tidur tepat waktu. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, menyimpan sepatu gerak. Yang keempat, berdoa sebelum belajar. Yang kelima, bermain secukupnya. Yang keenam, merapikan mainan setelah bermain. Terima kasih Mbak Emma. Jadi benar ini adalah aturan yang ada di keluarga. Setiap rumah pasti ada aturannya dan ini adalah salah satu contoh kayak misal tidur tepat waktu kan biasanya ibu-ibu kalian pasti kalau misalnya belum tidur gimana ini udah malam nih jangan begadang. Nah, itu adalah sebuah aturan. Jadi hal yang harus kalian lakukan tujuannya adalah supaya kalian bisa lebih apa ya kayak menjalani kehidupan dengan baik gitu ya, kayak kita lebih teratur, kita lebih nyaman seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya adalah aturan itu sangat peduli lingkungan, sangat berkaitan dengan peduli lingkungan. Jadi lingkungan yang bersih dan nyaman itu membuat kita merasa nyaman dan sehat. Contohnya kayak menyapu lantai, membuang sampah pada tempatnya dan menyiram tanaman. Itu sebenarnya aturan yang sebenarnya kalau misalnya kita lakukan itu pasti ada kaitannya dengan peduli lingkungan seperti itu. Nah, selanjutnya itu manfaat patuh aturan. Yang pertama, hidup jadi lebih tertib. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Yang ketiga, disayang orang tua dan guru. Jadi kan kalau
bagaimana sih akibat tidak patuh aturan? Yang pertama, suasana menjadi tidak tertib dan kacau. Yang kedua, menimbulkan pertengkaran atau salah paham. Kayak misal kita punya saudara, terus kita tidak mematuhi aturan, kita merebut mainan mereka atau kita membongkar kamar mereka, kan jadinya berantem ya. Kalau misalnya sama orang tua juga gitu. Selanjutnya, tidak disukai teman atau orang di sekitar. Dan yang terakhir, kesulitan dalam belajar atau bekerja sama. Nah, selanjutnya ibu ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Yang pertama ada lembar kerja individu. Jadi nanti ibu akan membagikan sebuah kartu aturan. Nanti kalian pilih 3 kartunya, lalu dipilih 3 kartu yang ada di rumah kalian yang kayak misal membantu merapikan tempat tidur gitu. Selanjutnya menjawab mengapa aturan tersebut perlu dipatuhi. Ini adalah LKM individu. Yang kedua yaitu LKM kelompok. Nanti ibu juga akan membagikan kartu dan papan seperti ini anak-anak. Nanti di dalam kartu ini ada kayak misal bertengkar dengan saudara, menurut kalian patuh atau tidak patuh? Tidak patuh. Nah, ini ditempel di sini. Apakah bisa dipahami? Membutuhkan waktu berapa untuk mengerjakan LKPD ini? 15 menit. Baik, berarti waktu yang kalian butuhkan untuk mengerjakan LKPD ini adalah 15 menit. Nanti setelah 15 menit untuk LKM individu dan kelompok, nanti ada yang mempresentasikan di depan ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ibu bagi dulu ya. Oh ya, sebelumnya ibu bagi kelompok dulu ya untuk mengerjakan LKM kelompok. Nah, kelompok 1 itu ada Mbak Nara, Mbak Vera, dan Mbak Emma. Nah, kelompok 2 ada Mbak Jenny dan Mbak Alfa. Oke, ibu bagi ya ininya. Lembar kerjanya. Ini kartunya sebentar. Ini ibu bagi lakunya. Sebentar ya. Nah, oke, ini papannya. Nah, sudah mendapatkan semuanya? Ibu. Baik, 15 menit ya. Ibu mau tanya. Kenapa? Ibu mau tanya. Berkata kasar kayak misalnya kalian marah-marah sama orang tua, kayak keras kayak ya, atau kalimat-kalimat yang kayak buruk kayak misal ngapain bodoh atau apa gitu ya. Jadi nggak boleh. Oke. Ya lemnya ya lupa ya. Nah, ini lemnya. Ini ya bisa dikerjakan ya. Oke. Oke, udah semuanya. Sebentar, 1 menit lagi ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan bisa. Ini gambar anak laki-laki merapikan mainan. Oke, apakah sudah waktunya 15 menit? Sudah. Nah, sebelumnya yang pertama lembar kerja individu. Siapa yang mau maju lembar kerja individu? Bapak bisa maju. Sini ibu bantu ya. Ibu tolong kartunya. Nah, oke. Perkenalan dulu ke teman-teman Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Aku di sini Alfa
aturan keluarga yang diberikan oleh ibu guru Nawa. Tuliskan 3 contoh aturan yang ada di rumahmu. Nah, aku ambil yang ada mendengarkan orang tua, terus ada menyapu, ada merapikan tempat tidur. Nah, terus bawahnya ada mengapa aturan tersebut perlu dipatuhi agar tidak dimarahi oleh orang tua. Lalu ada agar di rumah lebih tenang dan nyaman. Lalu yang terakhir ada bisa membuat bangga keluarga. Apakah kalian juga menjawab dengan hal yang sama? Baik, dikasih apa Ova? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih Mbak Ova. Nah, selanjutnya yaitu lembar kerja kelompok, yaitu mengerjakan patuh dan tidak patuh ya. Kelompok maju. Kita bisa maju aja. Saya semangat ya, sangat excited ya. Oke, bisa perkenalan dulu. Hai. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama di sini ada patuh dan tidak patuh. Nah, yang patuh untuk dilakukan oleh anak itu yang pertama ada pamit sebelum ke sekolah. Kita harus saling dengan orang tua dulu. Ya, apakah benar? Betul. Yang kedua ada merapikan mainan. Kalau tidak habis main itu dirapikan agar tidak berserakan. Ya, selanjutnya. Terus yang ketiga makan dengan tangan kanan. Soalnya tangan kiri itu buat yang Selanjutnya yang di bagian tidak patuh ada berkata kasar. Kita tidak boleh berkata kasar atau menyakiti orang lain, yaitu gak bagus. Ya, hijau. Selanjutnya. Bolos sekolah, tidak boleh bolos sekolah, nanti jadinya nggak pinter. Yang terakhir. Tidak boleh melawan orang tua, kita harus patuh terhadap orang tua. Nah, pertanyaan diskusinya bisa dijawab Oke, juga. pertanyaan diskusi kelompok nomor 1. Pertanyaannya, apa manfaat mematuhi aturan keluarga dari kehidupan di rumah? Jadi jawabannya yaitu jadi lebih teratur dan tidak berantem dan nanti akan bahagia ibu. Ya, betul. Apakah yang lain menjawab yang sama? Betul. Yang kedua, apa yang dapat terjadi jika aturan keluarga tidak dipatuhi? Jadi nanti semuanya akan berantakan. Banyak mendapatkan omongan dari orang lain karena melanggar aturan dan nanti akan dimarahi orang tua. Ya, betul. Pertanyaan terakhir. Setelah melakukan kegiatan ini, perilaku apa yang kalian biasakan di rumah agar mematuhi aturan keluarga? Jadi perilaku mematuhi aturan misalnya yaitu mendengarkan perkataan orang tua dan sebagainya agar rumah lebih teratur. Oke, untuk kelompok yang lain apakah sudah menjawab dengan hal yang sama? Ibu. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 1 yaitu berapa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih untuk kelompok 1. Sama. Jadi benar, untuk yang pertama untuk lembar kerja individu tadi Mbak Alfa sudah menyebutkan dengan benar yaitu aturan-aturan yang ada di keluarga Mbak Alfa dan alasan mengapa aturan tersebut perlu dipatuhi. Jadi benar supaya tidak dimarahi orang tua, di rumah lebih tenang dan membuat bangga keluarga karena ketika kita mematuhi aturan orang tua juga kan jadinya kayak senang. Jadi mereka tidak tidak marah-marah di rumah seperti itu ya. Nah, untuk lembar kerja kelompoknya juga kelompok 1 sudah menjelaskan dengan benar ya. Jadi ada perilaku patuh dan tidak patuh serta menjawab pertanyaan diskusi kelompok dengan benar. Alasannya juga sudah masuk akal ya semuanya, kayak biar nggak berantem supaya mendapatkan apresiasi dan membuat keluarga lebih bahagia seperti itu ya anak-anak. Apakah mengerjakan soal lembar kerjanya kalian senang?
Bu. Selanjutnya ada lembar kerja siswa selanjutnya yaitu mengerjakan soal evaluasi berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Soalnya ada 10, nanti kalian kerjakan dengan baik ya. Pokoknya nggak usah oke. Ya, kerjakan sendiri-sendiri ya, jangan mencontek. Gak boleh mencontek ya, waktunya 15 menit ya. Ibu udah. Apakah sudah semuanya? Sudah. Bisa dikumpulkan ya. Ibu udah. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang hal baru yang kalian pelajari pada hari ini? Ya, benar. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu aturan, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Tadi juga untuk lembar kerja individu kalian sudah menjelaskan apa sih aturan di keluarga kalian dan alasan untuk mematuhi aturan tersebut itu apa. Tadi juga di lembar kerja kelompok kalian ngapain? Nah, menurut kalian mengapa setiap aturan itu harus dipatuhi? Ya benar, supaya tertib, bahagia, dan lain-lain. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Apakah ada? Ibu, saya mau buka. Ya, Mbak Ova, silakan. Ibu, kalau semisal ada yang nggak mematuhi peraturan, kita harus gimana Ibu? Misalnya teman di sekolah. Ya, pertanyaan yang bagus Mbak Ova. Jadi ketika ada teman misal Mbak Ova melihat Mbak Emma tidak mematuhi aturan, nah Mbak Ova bisa nih bilang ke Mbak Emma ini adalah hal yang buruk. Mbak Emma jangan kayak menegur gitu loh, kayak Mbak Emma ini tidak loh di keluarga aku kalau misalnya gini nanti dimarahin orang tua dan lain-lain. Jadi Mbak Emma jadi apa ya, termotivasi untuk menjadi lebih baik gitu ya. Jadi nggak menegur, tapi menegurnya jangan kata-kata kasar kayak gimana sih emang itu, jangan ya. Jadi kayak baik-baik Mbak Emma bilang dengan baik ya, jangan berkata kasar gitu. Apakah bisa dipahami? Baik Ibu, saya sudah paham. Terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih ya Mbak Ova sudah bertanya. Ya Ibu. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu mematuhi aturan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menaati aturan, hidup menjadi tertib, aman, dan nyaman. Kita juga bisa belajar bertanggung jawab serta menghargai orang lain. Sebaliknya, jika tidak patuh, bisa terjadi kekacauan dan merugikan orang lain. Nah, apa kalian ingin pulang? Nah, sebelum kalian pulang ada tugas rumah yang harus kalian kerjakan. Bisa dicatat ya, bisa dibuka bukunya dan mencatat. Jadi kalian akan mewawancarai orang tua kalian. Nah, pertanyaan wawancaranya yang pertama, menurut ayah atau ibu apa aturan yang harus saya lakukan di rumah dan mengapa saya harus menaati aturan tersebut? Nanti kalian bisa bertanya kepada ayah, ibu. Kalau misalnya ada nenek nggak apa-apa, kakak bisa. Pokoknya yang ada di rumah ya, kalian tanya tentang aturan tersebut ya. Bisa dicatat ya. Itu boleh dibuat pakai 8 enggak Bu? Boleh, pokoknya bisa dicatat dalam tabel dan lain-lain. Nanti minggu depan dikumpulkan, nanti kita koreksi bersama-sama ya Mbak Ova. Ibu. Nah, hal ini juga berkaitan dengan materi kita pertemuan selanjutnya yaitu sikapku mematuhi aturan. Nanti kalian bisa mempelajari di minggu depan ya. Baik Ibu. Nah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Apa kalian senang pembelajaran pada hari ini? Apakah kalian mendapatkan ilmu baru pada pembelajaran hari ini? Iya. Banyak sekali. Ya. Nah, karena kita sudah di akhir pembelajaran, kita akan pulang. Bisa dirapikan dulu. Lalu selanjutnya kita akan berdoa ya. Siapa yang mau mimpin doa? Ya Mbak Emma. Baik teman-teman, sebelum pulang alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah.